شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 94 ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahagi yang ketiga daripada syak kemarin, daripada perkara ragu-ragu, barang yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Nah, ini yang ketiga berapa? Yaitu bahwa campur yang haram, bahwa bercampur yang haram yang tiada terhingga. Nah, kada bisa dihitung jumlah yang haram itu, bercampur dengan yang halal yang tiada terhingga. Nah, ini sama, jumlahnya sama, yang haram banyak, yang halal banyak, bercampur ya. Nah, itu namanya syak subhatnya tadi lah. Nah, seperti segala harta yang pada zaman sekarang ini. Nah, jadi sudah dibilangkan sidin dulu sudah lah. Nah, zaman sidin bercampur dengan harta, apalagi zaman akhirnya. Nah, ngalih itu bacakan lah. Nah, jadi wajar lah yang haram diambil kan, apalagi halal lah. Nah, itu macam mana menyikapinya? Nah, barang bercampur yang halal dengan yang haram. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nah, jadi Imam Ghazali mengomentari itu masih menurut kitab ini tinggalkan ya. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang kami ikhtiar, yang kami pilih, kata Imam Ghazali, bahwasanya tiada haram mengambil akan sesuatu daripada harta yang demikian itu, harta yang bercampur yang halal dengan yang haram. Bolehlah, sebab ngalih sudah bedakan ya. Yang halal banyak, yang haram banyak, bercampur sudah. Nah, jadi kita beliau Imam Ghazali bolehlah kada haram. Nah, ngalih sudah bedakan, kecuali jelas barangnya haram, jelas nampak, kita melihat, nah itu kada boleh diambil. Nah, jadi ikhtiar Imam Ghazali boleh, tiada haram, melainkan haram jika diperoleh, jika didapati alamat itu tanda yang menunjukkan bahwa ada dia harta itu daripada yang haram. Nah, kecuali ada tandanya yang menunjukkan itu, ditemukan ada buktinya bahwa memang harta ini haram. Nah, itu kada boleh diambil. Nah, seperti harta yang pada tangan raja-raja yang zalim, ya, nah, raja sekarang. Seperti harta yang pada tangan raja-raja yang zalim, atau barang sebagainya. Nah, apa saja asal ditemukan tanda haram, itu kada boleh diambil. Ya, seperti harta yang didapat dengan zalimi orang. Nah, harta tadi didapat dengan merugikan orang, itu sama, dianggap harta itu haram. Apalagi sampai menzalimi, ya. Nah, tinggal juga nih barang kiri kanan,
kiri kanan depan belakang. Nah, nama hindar ngalir sudah. Muntahan lapar apa nih? Tahan lapar ya. Nah, tahan mati itu kan boleh bagusnya tidak. Nah, tapi boleh lah. Barang sudah bercampur sangat sudah ngalir sudah. Nah, jadi kalau tanda yang menunjukkan haram, nah itu wajib ditinggalkan. Nah, ini dia ragu-ragu tadi syak bercampur barang tadi lah. Nah, atau barang sebagai, tetapi harus di sini mesti, tetapi harus atau mesti bagi orang yang wara meninggalkan akan yaitu harta yang bercampur. Nah, kalau orang-orang wara, lebih khusus orang-orang tasawuf, ya tinggalkannya ragu-ragu tadi. Nah, barangnya halal haram. Nah, yang bagusnya ditinggalkan. Nah, tapi itu tadi lah, tahan belapar lah. Nah, tahan belapar. Tidak ada juga bawa puasa. Nah, jadi mengharta demikian mesti bagi orang yang wara meninggalkan akan yaitu harta. Harta yang bercampur tadi, yang halal dengan yang haram. Bermula dalil yang menunjukkan akan halalnya, bolehnya daripada harta yang demikian itu, yang bercampur yang haram tadi. Ada dalilnya, yaitulah bahwasanya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa Khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, tiada meninggalkan mereka itu. Tiada meninggalkan mereka itu Sayyidina Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin tadi, kada meninggalkan akan berjual dan membeli. Pada masa itu sudah bercampur barang tadi, halal haram. Nah, jadi ini dalil juga nih, menunjukkan boleh. Sebab sekarang ini sudah kali juga ya. Nah, kiri kanan juga, kiri kanan depan belakang. Menang selamat itu di rumah ibarat naik. Nah, itu selamat. Dari keluar. Mungkin ada keluar, ada bahasa pulang dapur. Tapi ada tahan lapar tadi bang. Menang selamat. Tapi kalau orang yang warak tadi tinggalkan jalan. Rupanya ada kejadian ya pada masa Khulafaur Rasyidin dan mengambil daripada harta yang demikian itu yang bercampur halal dan haram. Padahal kebanyakan pada masa itu harta daripada harga Arab. Nah, harga Arab tadi menjual Arab itu haram. Nah, padahal kebanyakan masa itu masa Khulafaur Rasyidin orang berjual beli Arab. Nah, minuman dolar. Dan harta riba. Nah, sama. Harta riba pada tangan orang kafir ahli iman. Orang yang taat kepada tunduk pada aturan agama Islam yang bercampur dengan harta yang halal pada masa itu. Nah, jadi ada kejadian mudahlah. Nah, masa Rasul, masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ketika itu jual belinya haram rata-rata itu. Nah, jadi mereka ya sebahagian lah tidak meninggalkan. Nah, tapi bagi orang yang warak tadi ya ditinggalkan lah. Nah, meneragu-ragu dia sudah jalan selamat tinggalkan dia. Nah, ya selesai. Nah, ragu-ragu bang, haram halal. Nah, meneragu ya sudah tinggalkan. Mengambil apa juga selama
tidak ada tanda yang menunjukkan haram. Menjelas tanda haramnya ya boleh jual. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan boleh, yaitulah beberapa sahabat. Ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mendapati mereka itu sahabat, menjumpai mereka itu sahabat akan masa raja-raja yang zalim. Ketemu rupanya lah. Pada masa raja-raja yang zalim, padahal tiada menegahkan, padahal tiada melarang mereka itu sahabat daripada berjual dan membeli di dalam pekan ke pasar. Di dalam pasar mereka itu sahabat dan raja-raja yang zalim tadi, dengan sebab dirampas akan harta di dalam negeri Madinah. Jadi jelas sudah. Tinggal kita aja lagi nih. Ya dah. Sudah bercampur itu ya, mana selamat ya sudah. Tinggalkan. Sebab kalau sudah termakan mengalir jadi darah ya. Kalau sudah termakan mengalir menjadi darah, menyatu dengan urat, ngalir mengeluarkan. Ya, jadi berat sangat kan. Mesti taubat juga siap malam kan. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan boleh, yaitu adalah tentara Yazid tatkala ia tentara Yazid memerangi akan negeri Madinah dengan merampas akan negeri Madinah 3 hari. Dan beberapa sahabat Rasulullah SAW ada pada masa itu. Sahabat Nabi ada pada masa itu, melihat tentara Yazid tadi. Padahal tiada menegahkan mereka itu sahabat akan berjual dan membeli, serta bercampur harta rampas itu dengan harta yang halal. Jadi jelaslah. Jadi jauh sangat kitabnya sudah membahasa sekarang ini ya, mengingatkan. Sudah mengingatkan harta yang bercampur. Jadi tinggal kita jadilah. Tetapi setengah daripada mereka itu sahabat menegahkan, melarang mereka itu sahabat daripada yang demikian itu berjual beli atau mengambil harta yang bercampur haram dan halal. Sebahagian sahabat meninggalkan, melarang. Sebahagian sahabat yang lain membolehkan. Jadi kata semua juga ada semua sahabat yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang memakai. Jadi setengah daripada mereka itu sahabat menegahkan, melarang daripada yang demikian itu. Demikian itu harta yang bercampur halal haram tadi. Kenapa? Karena wara. Karena wara, bukan karena haramnya itu harta. Jadi mesti juga nih muncul sifat waranya. Artinya menjaga, takut-takut terpakai yang haram. Itu wara tadi, menjaga supaya jangan jatuh kepada yang haram, yang lebih baik tinggalkan. Seperti yang kemarin misalnya bangun binatang di jurang setiap hari, lawas-lawas jatuh juga. Walaupun pandai yang mengembala, setiap hari di pinggir sungai, lawas-lawas terjatuh juga. Sama orang bakar sampah.
Bang tiap hari bakar sampah, api lawas-lawas bisa terbakar. Nah, subhat itu gambarnya seperti itu. Nah, jadi membagi orang yang warak, mereka meninggalkan. Dan setengah daripada syubhat, dan setengah daripada syubhat itu bahwa adalah sesuatu yang dibeli pada zimah, pada bertempo, yakni dibeli dengan berhutang. Nah, dibayarkan harganya itu daripada harta yang haram. Nah, bukan tapi berhutang. Tapi jelas nanti bayarkan itu harta yang haram. Tetapi jika ia membeli akan sesuatu makanan pada jimahnya, pada berhutangnya, maka diterimanya akan dia itu makanan atau hutang tadi dengan sukarela hati orang yang menjual itu, maka dimakannya akan makanan itu sebelum dahulu itu sebelum daripada membayarkan harganya yang haram itu, maka yaitu halal dengan ijma ulama. Nah, boleh makanan makan dulu, tiba makan baru dibayar. Tapi menjelas dibayar nanti harta yang haram, nah itu lebih baik jangan. Nah, makanan nyali ya, bahasa hutang dulu. Makan itu maunya dibayari dulu. Nah, ini umumnya kita makanan dimakan dulu, baru dibayar. Nah, asal dengan ilat. Nah, dibadahkan makan 4 ada 2, itu ilat kan? Nah, yang membayar. Nah, sudahlah berhutang, ilat pulang. Nah, itu 2 kali double. Nah, makan banyak, setelah berhutang. Bermakanan sepakat ulama bolehlah kadang halal dan tiada jadi haram ia sebab itu makanan dengan sebab dibayar. Kemudian setelah daripada dimakannya itu dengan harga yang haram, tetapi tiada lepas imahnya, hutangnya, yakni tiada lepas hutangnya sebab dibayarnya dengan harta yang haram. Nah, jadi hakikatnya tidak ada lepas juga. Dia jelas berhutang nanti bayar harta yang haram. Nah, dan seolah-olah belum dibayarnya akan harganya itu makanan. Nah, seolah-olah macam belum dibayar, kalau sudah dibayar tapi harta yang haram. Nah, jadi kada lepas juga ya. Nah, jadi cara jalan selamat jelas tadi. Harta sudah ada ya sudah. Nah, maka sering bisa bilang nak makan berhutang dengan nak makan nyaman tapi berhutang. Jangan makan nasi putih kalau kerupuk. Nah, yang penting kada berhutang. Nah, itu nyaman. Nah, jadi jimahnya harta itu haram, seolah-olah hutangnya kada lepas. Dan setengah lagi daripada syubhat yang diperhukumkan, yang dikaitkan akan hukum bagi yang 3 ini. Masalah yang 3 ini yang bercampur haram dan halal, yaitulah tanah yang di jalan raya yang tiada kelihatan pada airnya tanah tadi akan najis. Nah, syubhat merahnya samar di jalan raya tanah air najisnya kada kelihatan, maka yaitu ada 2 kaul pada imam kita Syafi'i rahimahullah. Maka kaul yang sahih pada mazhab Imam Syafi'i seperti yang mengatakan dia itu kaul oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwasanya harus boleh sembahyang di atas tanah
yang pada jalan raya itu. Jika tiada kelihatan ain najis padanya itu jalan raya, dan dihukumkan akan bahwa tanah jalan raya itu akan sucinya. Nah, itu sama subhatnya ada. Tapi ain najisnya ada dibentuk, ada dilihatnya atau tidak ada, kosong dia. Maka dianggaplah jalan raya itu suci. Dan jikalau tiada sunyi pada balik padanya itu tanah bercampur dengan najis sekalipun, karena syarat tiada menghukumkan akan najis sesuatu itu melainkan dengan yakin akan najisnya. Yakin najisnya ada bendanya atau kelihatan ini kencing ada airnya, itu bisa dengan nyata air najis itu, atau dengan menunjukkan atas najis sesuatu seperti rasanya ada atau baunya ada, maka dihukumkan itu najis. Selama tidak ada itu, maka dihukumkan tetap suci. Kelihatan ibaratnya itu tai kucing, kelihatan ada cuma itu jelas najis. Ada pun pada balik